Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung dalam kebaktian Minggu di GKPB Jemaat Surya Buana di tempat ini pada hari ini. Dan kebaktian kita pada minggu hari ini, di tempat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nimade Kris Setiarini SSI. Dan untuk memulai kebaktian kita di tempat ini pada hari ini, kita menaikkan pujian dari Kidung Pamuji 55, bait yang pertama, ketiga, dan kelima. Tuhan berkenan hadir bagi kita, sekarang kita berada di hadirat-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama mengucapkan demikian. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Dipersilakan duduk. Kasih dan kebaikan Kristus telah mengantar kita untuk memasuki minggu kedua sesudah Trinitatis. Introitus yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 11 ayat 28 demikian. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kita menyambut introitus kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 358 bait yang pertama dan ketiga, "Semua yang letih lesu." Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabda-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Sidang jemaat, kita lanjutkan pujian kita
melalui pembacaan Mazmur Minggu secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 36 dengan judul Kefasikan Orang Berdosa dan Kasih Setia Allah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, Setiamu sampai ke awan. keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepadanya di dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya sungguh Engkau adalah Tuhan yang kasih setia-Mu sampai ke langit. Engkau adalah pribadi yang kasih-Mu lebih luas dari samudera raya. Dan dalam setiap kehidupan kami dilingkupi oleh kasih, kesetiaan, dan kebaikan-Mu itu Tuhan. Hari ini kami boleh datang bersekutu bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami. Itu pun semua karena anugerah kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau telah memelihara kami hingga detik ini. Kami bersyukur bahwa kendati pun kehidupan kami penuh dengan pergumulan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, segala yang baik kami yakini boleh kami terima dari Engkau saat ini. Namun Tuhan, kami pun menyadari bahwa kami ini adalah pribadi yang lemah, kami ini adalah pribadi yang terbatas. Seringkali situasi di sekitar kami membuat hidup kami goyah, membuat kami tidak dapat mendengar suara Tuhan. Seringkali ketidaksabaran kami membuat kami ingin berlari sendiri sebelum kami mendengar dan menerima hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun apabila dalam kehidupan kami telah berbuat dosa. Kami tidak melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahkan sering kali sikap hati kami, sering kali pikiran kami bawa kepada kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan kami sendiri. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengakui sebenarnya kami sungguh tidak layak disebut anak-anak Allah. Karena ketika Engkau memberi kami identitas sebagai anak-anak Allah, kami tidak memperjuangkan identitas kami. Kami tidak dapat memancarkan identitas kami sebagai anak-anak Allah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk setiap dosa yang mungkin telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Allah yang menilik hati kami, Engkau Allah yang mengingatkan, menyadari kami dan kembali mengajarkan kami untuk kami dapat peka akan kehadirat Tuhan. Tuhan, ini kami yang telah berdosa, kami memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus dosa. Amin. Kita menaikkan pujian PBA nomor 100 di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan,
ketika kita yang penuh dengan dosa ini, ketika kita yang kehidupan kita sudah rusak ini datang kepada Kristus, Kristus memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kita diberi anugerah, seperti yang juga tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian, pengampunan kita terima di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu, keluarga-keluarga jemaat berdiri dapat memberi salam namaste satu dengan yang lainnya, berkata Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dalam anugerah kasih dan pengampunannya kita dibimbing untuk menjalankan kehidupan kita yang baru, yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat 3. Demikian. Mari kita membacanya bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Kita menyambutnya dengan menaikkan pujian NKB 116 bait yang pertama. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Persilakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun mari sebelumnya kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa kehidupan kami ini membawa kami ibarat ada di tengah-tengah lautan yang penuh dengan ombak dan gelombang. Dan kalau bukan kami bersandar kepada Tuhan, seringkali kami hampir sesat, kami hampir tenggelam. Kami diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang kehidupan tersebut. Oleh sebab itulah Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Engkau telah memberi kami anugerah bahwa di dalam Engkau mau membenahi kehidupan kami yang rusak ini. Kehidupan kami yang penuh dengan gelombang ini, Engkau mau tenangkan dengan kasih sayang. Oleh sebab itulah kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, untuk dapat dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak lagi diombang-ambing. Kehidupan kami dapat teguh berjalan dengan mantap atas ketetapan pada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya menaungi kami sekalian, memfokuskan seluruh panca indera kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang berkuasa untuk kami dengar dan dapat menggerakkan kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap kami, anak-anak yang ada bersama dengan kami. Engkau berkati rumah di mana kami beribadah. Biarlah waktu ini Engkau menjaga kami sehingga menjadikan waktu yang harmonis. Kami tidak terganggu oleh apapun itu, sehingga kami boleh menikmati kehadirat Tuhan dan kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut bibirnya itu merupakan hikmat dari Engkau Allah Tritunggal dan memberikan kekuatan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami merendahkan diri kami untuk Engkau isi, untuk Engkau pakai demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 11. Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, Bapak Ibu jemaat dapat memperhatikan dalam kebenaran Alkitab masing-masing, juga dapat mendampingi anak-anak terkasih yang mungkin ada bersama dengan kita dalam kebaktian kita ini. Matius 11 ayat 25 sampai 30, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ajakan Juru Selamat. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan kita yang berbahagia adalah setiap kita yang diberi kesempatan, dikuatkan oleh kebenaran, tetapi juga setia melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bagaimana kabar seluruh jemaat Surya Buana? Apakah hari ini ada yang merasa letih? Apakah keluarga-keluarga jemaat, anggota keluarga jemaat ada hari ini yang merasa lesu gitu ya? Ada yang merasa berbeban berat dalam kehidupannya. Jemaat sekalian, dalam situasi normal saja kita penuh dengan pergumulan. Apalagi dalam situasi seperti ini, dampak dari COVID-19 dan memasuki new normal. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa letih gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah merasa lesu, ada di antara kita yang merasa berbeban berat dan penuh pergumulan dalam kehidupan. Bapak Ibu, ya memang namanya hidup ya. Hidup itu tidak pernah mudah. Itu artinya memang selalu saja ada pergumulan ketika kita menjalankan kehidupan kita. Mulai dari bangun pagi sampai hendak tidur malam. Ya. Ada banyak perkara yang kita pergumulkan dan kita keluhkan. Dari baru bangun sampai satu hari itu ada begitu banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Mulai dari masalah keuangan keluarga yang pas-pasan, usaha yang seret saat ini ya, usaha yang seret, atau mungkin sedang berada di ujung tanduk. Mulai dari beban pekerjaan, mulai dari suasana tempat kerja yang tidak kondusif, pergumulan tentang kesehatan yang terganggu karena sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Belum lagi bergumul berkaitan dengan anak-anak yang susah diatur dan pendidikan mereka yang mulai terseok-seok.
Mungkin ada di antara kita yang saat ini sudah merasa penuh dengan beban berat dalam kehidupan. Atau mungkin sudah merasa letih, lesu. Atau mungkin dalam pelayanan yang kita lakukan selama ini, kita juga merasa bahwa kok pelayanannya nggak ada kemajuan gitu ya. Jalan di tempat, dan kita mungkin pernah merasa, pernah berniat untuk mundur karena tidak tahan dengan berbagai-bagai tekanan, situasi, atau berbagai-bagai tekanan dari pihak-pihak. Akhirnya kekhawatiran, akhirnya kecemasan terus membayangi kehidupan kita. Langkah kaki kita menjadi gontai. Apa sekarang, bagaimana harus menjalankan kehidupan? Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, introitus kita pada pagi hari ini dalam kebaktian minggu kedua setelah Trinitatis ini memberikan kekuatan kepada kita. Matius 11 ayat 28 berbunyi demikian. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu, dalam situasi kehidupan kita, Tuhan ada janji untuk menguatkan kita. Saya rasa kebenaran firman ini sungguh memberikan sukacita, kekuatan bagi kita dalam situasi kita. Sudah lama sekali kita ada dalam situasi yang berlarut-larut di COVID-19. New normal gitu ya. Mau new normal tapi situasi positif dari COVID-19 ini meningkat. Bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita new normal? Mungkin kita merasa aduh udah letih. Aduh mungkin kita sudah merasa bahwa aduh tidak. Apalagi yang harus dikerjakan. Salah seorang teman memposting ya berkata begini. Hal tersulit dalam mengatur keuangan adalah ketika tidak ada uangnya. Jadi begitu sulitnya mengatur keuangan rumah tangga saat tidak ada penghasilan. Sehingga ada banyak orang yang saat ini ada dalam situasi letih, lesu, berbeban berat, penuh dengan pergumulan. Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, introitus kita pada pagi hari ini menguatkan kita bahwa Ia memberi kekuatan kepada kita. Bahwa ada pribadi yang mau menjamin kehidupan kita untuk memberikan kelegaan. Gitu ya. Ada ajakan Tuhan Yesus kepada setiap kita yang kehilangan semangat. Ada ajakan Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus kepada setiap kita yang tengah berbeban berat, tengah kehilangan tenaga, tengah ada dalam tekanan kehidupan. Yesus Kristus mengundang untuk kita datang kepadanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita ada dalam beban, itu kita memerlukan orang untuk mendukung kita. Bayangkan kalau kita ada dalam sebuah situasi yang sulit, ada orang yang mendampingi kita untuk mau menolong kita, itu adalah kelegaan yang luar biasa. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui introitus yang kita baca pada pagi hari ini, juga termasuk dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, latar belakang dari Matius 11 ayat 25 sampai 30 ini adalah Tuhan Yesus yang bersyukur kepada Bapanya berkenaan karena Allah berkenan, karena Allah berkenan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa malah kepada mereka yang disebut orang kecil. Kita lihat di ayat 25, itu disebut dengan orang kecil. Allah berkenan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa kebaikan-Nya kepada mereka yang disebut orang kecil. Mereka yang tidak berpendidikan, mereka yang lemah, mereka yang tidak mengetahui banyak hal tentang Taurat, gitu ya. Mereka yang tidak bisa menguasai kehidupan mereka karena mereka ada dalam sebuah tekanan. Mereka yang merasa tidak berdaya dan tidak layak, mereka yang merasa berdosa. Jadi latar belakangnya saat itu adalah ada begitu banyak orang kecil yang berusaha mencari kelegaan dengan mengenal dan mengerti Taurat Tuhan, tetapi selalu saja tidak benar di hadapan Farisi dan ahli Taurat.
Jadi mereka berusaha hidup taat, mereka berusaha untuk menyadari dosa-dosa mereka, tetapi bagi Farisi dan ahli Taurat mereka tetap tidak layak, begitu ya. Jadi situasi mereka yang letih lesu, letih berjuang untuk taat, tetapi tidak ada jaminan untuk dia bisa selamat, begitu ya. Dia merasa tidak ada harapan, pasti hidupnya akan hancur, tidak bisa memperjuangkan hidupnya. Mereka yang mereka yang lemah, mereka yang miskin. Makanya di sini Tuhan Yesus bersyukur bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka yang kecil, mereka yang penuh keterbatasan. Kenapa bukan kepada orang yang besar, kepada orang yang berpendidikan? Karena dalam bacaan ini latar belakangnya Farisi dan ahli Taurat, orang yang tahu tentang Taurat, orang yang mengenal kebenaran, tetapi menolak Yesus Kristus, ajaran keselamatan dari Yesus Kristus. Dan ini dinyatakan, dan disinilah Yesus Kristus hadir untuk memberikan pembaharuan, memberikan kelegaan. Ketika mereka merespon, ketika mereka yang kecil ini merespon Yesus Kristus untuk datang kepada Yesus, Yesus Kristus akan menjadi pribadi yang siap mengajari mereka dengan segala yang mereka perlukan dalam perjalanan kehidupan mereka. Kendati pun mereka orang kecil, kendati pun mereka tidak berpendidikan, tidak memiliki kekuasaan, disinilah ajakan Yesus Kristus ini hadir. Kamu yang gak bisa menyelamatkan dirimu, kamu yang sudah dikatakan berdosa, yang sudah taat tetapi tidak bisa menerima keselamatan menurut ukuran Farisi dan Yahudi, aku datang. Yesus Kristus datang untuk memberi keselamatan, memberikan kelegaan. Itu yang kita baca di ayat 28 ya, yang menjadi introitus kita yang juga sudah saya uraikan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengundang mereka untuk memberi kelegaan. Untuk memberi kelegaan. Dan ayat 29, ketika mereka diundang untuk memberi kelegaan, apa yang akan Yesus lakukan? 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mereka yang tidak tahu apa-apa, mereka yang beban hidupnya berat, gitu ya, tidak dapat melihat pengharapan, datang kepada Yesus, Yesus akan memberikan kelegaan. Yesus memasangkan kuk, ya gitu ya, memasangkan kuk kepada mereka. Mungkin kita bertanya, kok malah Yesus masangin kuk? Ya, padahal mereka yang udah letih, lesu, berbeban berat, penuh dengan pergumulan, kok dipasangin lagi kuk, gitu ya. Bapak Ibu, kuk itu adalah kalau dalam tradisi saat itu, tradisi Yahudi pertanian di daerah pertanian, jadi untuk menggarap ladang atau sawah, kuk itu dipasangkan kepada sapi atau kerbau. Kalau orang Bali mungkin tahu ya, kalau zaman metekap gitu bahasanya, itu ditaruhin beban agar sapi itu dapat bekerja sesuai dengan sesuai dengan pekerjaannya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus yang mau memberikan kelegaan malah memasangkan kuk pada setiap orang yang datang kepadanya? Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, jangan biarkan kata kuk ya, ini menakut-nakuti kita. Karena kuk yang dipasang oleh Kristus itu berbeda dari kuk yang kita terima, yang kita pikul dari situasi apapun. Jadi kuk yang dipasangkan oleh Yesus Kristus itu tidaklah kuk yang membunuh, tidaklah kuk yang bebannya berat, tetapi kuk itu adalah kuk untuk menolong kita bertumbuh, berjalan dalam pengertian. Jadi mereka yang miskin, mereka yang tidak berpendidikan ini kan nggak tahu bagaimana cara hidup, menerima sukacita,
kelegaan. Jadi Tuhan kasihkan Cook di sini untuk dapat mengontrol, ya, untuk dapat mengontrol kehidupannya. Jadi kalau mau ini jalannya gelap, ikuti ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita diajak untuk menjadi murid. Hanya untuk konsisten belajar dari Yesuslah kita akan dapat menikmati kelegaan. Jadi dikasih Cook bukan untuk agar kita berbeban berat, tidak, tetapi untuk mengontrol. Kita diajar. Karena Cook dikatakan di ayat selanjutnya, ayat berapa itu, 30, karena sebab Cook yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Ringan. Jadi ketika Tuhan memasangkan Cook pada diri kita yang lemah, yang tidak berdaya ini, yang tidak punya pengetahuan ini, Tuhan katakan bahwa Cook itu adalah Cook yang ringan. Karena apa? Dipasangkan pada diri kita untuk membuat kita menjadi pribadi, untuk membuat kita berproses dan melatih kita menjadi pribadi yang mengenal Yesus Kristus, mengenal cara Kristus dalam kehidupan kita. Jadi dikasih Cook, nggak boleh begitu, tidak begitu caranya, harus begini menyikapi. Kalau dalam situasi ini berdoa, tidak boleh mencuri, sama seperti itu, menjadi kontrol. Dan dikatakan di ayat sebelumnya, karena aku apa? Murah hati dan lemah lembut. Jadi ketika kita datang kepada Yesus Kristus, kita yang lemah, kita yang nggak tahu bagaimana melewati pergumulan kehidupan kita, Tuhan berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Dengan apa? Dengan Cook yang dipasang. Kita nggak menderita, kita nggak berat, karena Tuhan tahu porsi Cook yang dipasang pada kita. Tuhan tahu seberapa kita mampu untuk memikulnya sesuai dengan kita. Tuhan tidak akan memberikan Cook melampaui batas kemampuan kita. Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu kita bisa memikul Cook yang dipasang dengan belajar pada Tuhan. Ini Tuhan ketika berat, ini Tuhan kasihkan kita Cook yang baru dalam sebuah ketaatan. Kalau ada begini, lakukan begini, tapi itu berat, tapi Tuhan akan ajari kita dengan kelemah lembutan. Tuhan akan ajari kita dengan kerendah hatian. Dia mau terus mengajari kita. Ya. Apapun yang Bapak Ibu dan saya perlukan dalam situasi kelemahan tubuh saya, dengan situasi kelemahan tubuh fisik saya, dengan situasi kelemahan-kelemahan saya yang lain-lain, Tuhan mau menerima kita. Dia mengajak kita datang kepadanya. Kita diajar dengan kelemah lembutan, gitu ya. Kita diajar dengan kerendah hatian. Dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita diberi beban, kita diberi kontrol dalam kehidupan kita. Nggak boleh ke situ. Kenapa Tuhan nggak boleh ke situ? Itu bagus loh, saya ingin ke sana, Tuhan akan ajari. Nggak boleh ke situ, itu berbahaya, itu tidak sampai pada keselamatan. Nah seperti itu. Tetapi itu juga harus didahului dengan kedekatan. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 26 dan 27 itu berkata, Bapa dan aku dan Bapa itu kesatuan. Kesatuan di mana Yesus Kristus dekat dengan Bapanya, demikian juga kita harus dekat dengan Yesus Kristus untuk kita bisa mengerti jalan-jalan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kembali ke dalam kehidupan kita untuk setiap situasi kehidupan kita, pergumulan, beban, keterbatasan, ketidakberdayaan kita, Yesus Kristus hendak menyatakan kebaikannya pada kita yang kecil ini. Ia mau menyatakan kuasanya kepada kita, jadi terimalah ajakannya dan belajarlah dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi apapun situasi kita saat ini, firman ini menguat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Ini ajakan, janji Tuhan. Jadi ketika kita datang, kita menerima kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri untuk mengaminkan pengakuan iman rasuli kita ini, kita akan responi dengan menaikkan pujian dari Gedung Jemaat 376, bait yang pertama dan keempat. Ikut di Kau saja Tuhan. Persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita datang kepadanya di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Engkau memberikan sukacita kepada kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang mengundang kami untuk datang kepadamu dan menerima kelegaan. Bahwa Engkau adalah Allah yang dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami, Engkau bersedia mengajari kami dengan rendah hati dan lemah lembut, sehingga dengan pengajaran itu jiwa kami menjadi tenang. Jiwa kami menjadi bersemangat, kendati pun Engkau meletakkan kuk di bahu kami untuk mengontrol kehidupan kami. Sehingga dengan kuk tersebut, kami dapat menjalankan tugas kami dapat menemukan setiap tanggung jawab kami, dan bersama dengannya Engkau melatih kami untuk berjuang dalam kehidupan menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kelegaan kepada kami, bahwa Engkau meyakinkan kami, kuk tersebut tidaklah berat. Kuk tersebut enak karena kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk terus datang kepadamu, sehingga kami dengan segala pergumulan kami dapat terus kuat, kami dapat mengerti kehendak Tuhan, dan jiwa kami tenang. Kami memperoleh kelegaan dan sukacita yang kekal dari Tuhan Yesus. Hari ini kami datang membawa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa terus untuk situasi dunia berkaitan dengan COVID-19. Biarlah Tuhan Allah yang memberi kami hikmat. Engkau menyatakan kehendak-Mu dengan situasi ini Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia yang saat ini tengah ada dalam proses new normal, tetapi itu juga tidak memberikan jaminan kepada kami
Di sana-sini mereka yang positif masih terus bertambah, namun biarlah Tuhan saja yang hadir untuk dapat memberikan kuasa-Mu kepada kami, untuk kami mengerti menjalankan kehidupan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami berdoa bagi setiap pemimpin kami berdoa bagi setiap menteri yang terkait untuk situasi ini, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan ketahanan negara, berkaitan dengan banyak hal Tuhan. Tuhan berkatilah kami, masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh disiplin, boleh bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga diri kami, untuk dapat ikut dengan segala yang menjadi anjuran pemerintah, sehingga kami semua dapat hidup dengan situasi di mana kami boleh menjaga diri kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang terdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Bapa, kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, karena kami yakin Tuhan menjaga dan memelihara kami. Engkau berkati masyarakat Indonesia, sehingga dengan situasi ini mereka mulai lebih kreatif. Engkau jauhkan kami dari segala yang jahat, dari keinginan-keinginan, dari sifat-sifat yang jahat, yang hanya menguntungkan diri sendiri. Tetapi mari Tuhan buka hati kami semua masyarakat Indonesia untuk peka, untuk berpikir bukan hanya kepada diri kami, tetapi juga untuk sekitar kami, sesama kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga medis, bagi mereka yang mengupayakan obat-obatan. Mari Bapa, Engkau ada untuk menjaga, melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau Allah yang memberikan kesehatan kepada lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Sehingga dengan tubuh yang sehat itu kami dapat mengendalikan, kami dapat tidak dilemahkan oleh virus yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi GKPB secara sinodal yang sebentar lagi akan memasuki persidangan sinode dengan berbagai-bagai situasi yang ada di dalamnya berkaitan dengan COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah setiap persiapan persidangan sinode, apapun yang akan dipergunakan, cara seperti apapun, biarlah itu dapat memberi akses kepada kami semua, terkhusus utusan-utusan jemaat, untuk tidak terhambat, tetapi dengan sukacita kami dapat mengikuti persidangan sinode. Tuhan bekerja, Tuhan memilih setiap pribadi yang Tuhan pakai untuk membawa GKPB menjadi terang dan garam bagi sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu Surya Buana, bagi setiap kebaktian yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan berkati sehingga itu menjadi ruang di mana setiap kami boleh bertumbuh. Hikmat dari Tuhan menaungi setiap kepala keluarga sehingga dapat memimpin kebaktian-kebaktian di tengah-tengah keluarga dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat, keluarga-keluarga jemaat yang saat ini ada dalam situasi pergumulan karena sakit penyakit dari sanak saudara mereka. Tuhan, kami terkhusus berdoa bagi Ibu Esther yang sampai saat ini tidak sadarkan diri, kondisinya terus menurun, infeksi mulai menjangkit di sebagian besar anggota tubuhnya. Tuhan, kami berdoa, Tuhanlah yang memiliki Ibu Esther. Biarlah kuasa kehendak Tuhan boleh nyata dalam kehidupan Ibu Esther. Kami yakin dan kami tahu bahwa Ibu Esther sampai saat ini, sampai akhir kapanpun Engkau mempercayakannya hidup, ia menjadi pribadi yang setia dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi terkhusus Bapak Susanto. Tuhanlah yang tahu apa yang tengah dirasakannya, seberapa beban hatinya, seberapa ia sungguh tidak tahan melihat situasi ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat untuk rencana kepulangan dari
Bapak Joy, Tuhanlah yang mengatur. Sehingga semua kehendak Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, itu melingkupi keluarga dari Ibu Esther. Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Jos, Ibu Sukiman, dan jemaat Surya Buana yang ada dalam situasi lanjut usia, yang harus disiplin untuk tetap safe di rumah. Tuhan, berkati mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, berkati mereka dengan kesehatan, makanan, minuman yang baik untuk daya tahan tubuh mereka. Tuhan, bantu kami dalam kehidupan berjemaat ini dengan media yang kami miliki, sehingga itu tidak mengurangi setiap rasa persaudaraan, kekeluargaan, untuk kami saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap program dari jemaat Surya Buana. Kami berdoa untuk persiapan minggu depan, doa untuk panitia pembangunan, juga untuk tim multimedia yang sudah melaksanakan tugasnya. Kami yakin Tuhan ada untuk menyertai mereka dalam pelayanan mereka, kendati pun kami belum mendoakannya secara bersama-sama dalam kebaktian jemaat. Biarlah minggu depan itu saudara-saudara kami benar-benar mempersiapkan diri, dan itu menjadi penanda bahwa mereka setia melayani Tuhan dalam setiap tugas yang Engkau anugerahkan kepada Tuhan. Untuk setiap program jemaat Surya Buana, kami mencoba melakukan dengan segala kemampuan kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, selalu menaungi kami, sehingga apa yang kami lakukan dari hati tiap-tiap jemaat di rumah kami masing-masing, itu menggerakkan hati kami untuk terus bertumbuh dalam pelayanan, dalam ibadah memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara kami yang Engkau tambahkan usia dalam minggu ini. Kami berdoa bagi Ibu Made Dewi Kurniawati, Ananda Jeffrino Nathanael Anin, Ananda Natania Kristi Realita, Saudara Ida Bagus Aninditya Amadea, Ibu Ketut Putri Englisia Handayani. Mari Bapa, Engkau Allah yang kami yakin menganugerahkan pertambahan usia bagi saudara-saudara kami ini, dan bersama dengan Engkau mereka akan belajar melihat setiap karya kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini kami dengan syafaat kami yang terbatas, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan pada Tuhan yang kita sembah. Sebelumnya kita akan mendengarkan sabdanya yang hidup, kudus dan berkuasa, terambil dari Yakobus 1 ayat 17 demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita iringi dengan kidung pemuji, kidung jemaat 439 bait 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidupnya. Kau niscaya kagum
kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan membawa persembahan dalam doa. Bapa Surgawi, sumber pengharapan kami, terima kasih atas berkat pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, dan penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan dan alami setiap hari. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup, kudus dan berkuasa, yang sudah kami dengar pagi hari ini. Ya Tuhan Roh Kudus, tolonglah kami, tuliskanlah di dalam loh hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu lah yang mampu menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Sebagai ucapan syukur pada ibadah pagi hari ini, kami sudah memberi persembahan tidak dengan sedih ataupun terpaksa. Bapa, kiranya memberkati sehingga dapat berkenan dan menyukakan hati-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa atas semua berkat-berkat dan kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh kami terima hari ini. Di dalam nama yang berkuasa, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan percaya. Amin. Kita menaikkan pujian Kidung Pemuji 88, Margi Iring Sang Hyang Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai saudara sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.